Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki, Aep, melaporkan Dede Riswanto dan mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong di akun YouTube Deddy Mulyadi Channel. Laporan ini dilayangkan Aep melalui kuasa hukumnya. Dalam laporannya, Aep merasa Dede telah menyebarkan hoaks terkait dirinya. Aep merasa dirugikan karena percakapan Dede dan Deddy Mulyadi ini disiarkan di akun YouTube dan telah ditonton oleh banyak orang. Atas dasar ini, Aep pun melaporkan Dede dan Deddy Mulyadi ke Polda Metro Jaya. Ada asesmennya bagaimana tadi, Mas Dede? Mas Dede. Akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelapor ya. Di mana saat pelapor menerima kuasa dari korban menjelaskan di dalam percakapannya ada seorang bernama Dede dan Deddy Mulyadi, di mana dalam percakapannya Dede memberikan keterangan atau berita bohong tentang korban dan ditonton oleh banyak masyarakat. Saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita. Surat pengadilan datang, kata saya, bagaimana ini? Nah, kata Pak Udina, udah nggak usah datang, biarin aja. Saling lapor antara Ibtu Rudiana dan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir di tengah berjalannya sidang PK mantan terpidana kasus Vina Eki Saka Tatal. Ibtu Rudiana, ayah Eki, melaporkan saksi kunci kasus Vina, yakni Dede, Liga Akbar hingga tokoh Jawa Barat Dede Mulyadi ke Polda Jabar atas dugaan fitnah, penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Dalam kesaksiannya, Dede dan Liga Akbar menyebut pembuatan BAP dalam kasus Vina yang mereka lakukan 8 tahun silam atas arahan Rudiana. Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak, anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Deddy Mulyadi menyerahkan proses laporan dirinya oleh Ibtu Rudiana kepada polisi. Deddy Mulyadi menyatakan siap menjalani pemeriksaan jika ada pemanggilan terhadap dirinya demi mengungkap kebenaran. Bismillah. Itu kan hak warga negara yang harus kita hormati. Berarti siap menghadapi laporan itu, Pak? Ya kalau dilaporkan ya harus dihadapi masalah risih. Ya setiap warga negara berhak. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau prinsip dasar saya itu kan prinsip dasar saya itu yang paling utama adalah mencari kebenaran dari seluruh proses ini. Mencari kebenaran aja. Rudiana membantah tudingan Dede dan Liga Akbar. Rudiana bilang tak pernah mengarahkan kesaksian keduanya dalam BAP kasus Vina dan Eki 2016. Rudiana menyebut justru informasi dalam BAP yang ia buat tahun 2016 berasal dari Dede, Aep dan kesaksian para terpidana yang diserahkan ke penyidik. Itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi tentang ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal Pak sama Aep, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Ya. Pak Rudi, terkait keterangan Liga Akbar yang katanya mencabut BAP di tahun 2016 karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Ya. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya penggeledahan? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Sementara Dede menegaskan jika tidak mengetahui peristiwa Vina dan Eki karena tidak berada di lokasi kejadian. Dede juga mengakui tidak mengenal para terpidana kasus ini. Semua informasi soal pelaku pembunuhan Vina ia dapat dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Sementara itu Rudiana juga dilaporkan oleh terpidana kasus Vina ke Bareskrim Polri atas dugaan penganiayaan dalam kasus Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam program Rosi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harsisnowo
menyebut akan sulit bagi tim kuasa hukum Saka Tatal membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan bukan pembunuhan dalam peninjauan kembali. Harkristuti menjelaskan perlu bukti baru yang cukup untuk membuktikan dugaan kecelakaan dalam sidang PK kasus Vina dan Eki. Pasalnya dalam penyidikan polisi sebelumnya belum ada penyelidikan terkait kasus kecelakaan Vina dan Eki. Adalah novum, sesuatu yang baru yang tidak diketahui sebelumnya oleh pengadilan, sehingga ini layak untuk bisa membebaskan terdakwa, kira-kira gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini kan sesuatu yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai pembunuhan itu berawal dari kecurigaan polisi tadi ya, bahwa itu suatu kecelakaan. Masalahnya adalah waktu itu dianggap kecelakaan, tidak ada penyidikan. Harusnya kan kalau memang itu diduga ada kecelakaan, ada penyidikan, tapi ternyata tidak ada, sehingga memang sama sekali tidak ada bukti bahwa itu adalah suatu accident, suatu kecelakaan. Ini yang menyulitkan. Apalagi kemudian diputus bahwa itu adalah pembunuhan. Sehingga ketika Saka Tatal kuasa hukumnya kembali mengatakan bahwa ini adalah suatu kecelakaan, buat saya itu bukan sesuatu yang mudah untuk dibuktikan. Di tengah bergulirnya sidang PK Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki, Ibtu Rudiana, ayah Eki, melaporkan sejumlah saksi seperti Saka Tatal hingga Liga Akbar yang menuding dirinya sebagai aktor di balik kesaksian palsu yang mereka berikan dalam BAP kasus Vina 8 tahun silam. Lantas apakah dampak hukum dari laporan-laporan ini terhadap penyidikan kasus Vina dan Eki? Kita bahas bersama kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, ada Bang Mardiman Sane, kuasa hukum Dede, Bang Asido Huta Barat, dan pengamat kepolisian ISES, Pak Bambang Rukminto. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Asido dulu. Bang Asido, artinya Dede dilaporkan di 2 kasus ya. Satu ke Barreskrim, dilaporkan oleh keluarga Vina atas kesaksian palsu, lalu dilaporkan lagi oleh Ibtu Rudiana karena menyebarkan hoax di Polda Metro Jaya. Anda tanggapannya seperti apa? Ya, baik. Jadi begini ya, kami sih belum mendapatkan panggilan ya atas laporan yang disebutkan telah dibuatkan oleh Pak Rudiana. Tapi kan begini sebenarnya persoalannya, bahwa saudara Dede ini sudah menjadi terlapor di Mabes Polri ya terhadap pasal 242 KUHP, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, diduga ya. Jadi ini juga sedang berproses. Saksi-saksinya juga sedang diperiksa ya secara intens, dan kami mengapresiasi penyidik di Mabes Polri dengan proses yang sudah dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi ini. Nah, nanti kan akan terlihat sebenarnya, karena memang ini yang mana nih faktanya yang benar, kan begitu. Pak Rudiana ternyata kemudian melaporkan, tetapi sudah ada laporan 242 ini. Nah, apakah benar bahwa saudara Dede ini dahulunya itu memberikan keterangan palsu di atas sumpah gitu? Nah, kalau ternyata ya itu benar, yang mana saudara Dede sudah siap untuk menghadapi itu semua, nah ini di mana memberitakan hoaxnya sebenarnya gitu ya. Nah, karena ini saudara Dede sendiri sudah menyatakan sendiri bahwa karena dia merasa tidak tenang, merasa berdosa, merasa bersalah, sehingga dia mau menyampaikan kebenaran. Dia menganulir ya kebohongan yang telah dia sampaikan. Ini pernyataan dia ya, dan dia ingin menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya meskipun ya resiko hukuman yang akan dia terima. Nah, jadi ya kita silakan saja. Dengan ada laporan Pak Rudiana dan sudah ada terlebih dahulu laporan 242 di Mabes Polri, tentunya nanti saksi-saksi akan diperiksa, penyidik akan bisa melihat gitu ya bagaimana kebenaran sesungguhnya dalam perkara ini. Nah, itu dan bukti yang bisa menguatkan pernyataan dari Dede kalau memang ada instruksi dari Pak Rudiana, apa nanti yang bisa dibuktikan oleh kuasa hukum? Yang pasti kan begini, di tanggal 27 saja Dede itu jam 9 itu sudah kembali ke rumahnya, kan gitu. Ya, terus kemudian di tanggal 31 dia itu tidak masuk kerja di situ. Jadi yang disebut ada pertemuan oleh Pak Rudiana bertemu dengan saudara Aep dan saudara Dede itu sekitar jam 2 siang itu menurut pernyataan saudara Dede dia sendiri beradanya di rumah. Ada saksi-saksi yang melihat dia berada di rumah tuh tanggal 31 Agustus itu. Ya tentunya nanti akan kita hadirkan dan kita buktikan dalam proses hukum yang sudah dimulai dan sedang berjalan. Kita hargai itu, laporan itu. Oke, sekarang saya ke Bang Mardiman. Bang Mardiman, tadi dari kuasa hukum Dede mempertanyakan hoaxnya yang mana? Yang akan disampaikan ke polisi untuk menguatkan juga soal dugaan hoaxnya ini apa, Bang?
Terima kasih. Jadi kita hargai pendapat Pak Hasido, teman sejawat ya. Tapi ada hal menarik bagi saya, tajam sekali ya ingatannya Dede ya. Beliau masih bisa ingat tanggal 31 tahun 2016 loh itu. Saya aja 3 hari yang lalu, minggu lalu udah puyeng saya ingatnya saya di mana dan saya ngapain gitu. Tapi oke lah. Kalau hanya mengandalkan daya ingat dan saksi itu nanti akan diuji dan itu hak beliau ya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, kami tetap terganggu dengan hal-hal yang menyerang nama baik Pak Rudiana. Seolah-olah ini semua disetting oleh Pak Rudiana, seolah-olah ini semua diarahkan oleh Pak Rudiana. Itu sama sekali tidak mungkin ya, tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang Rudiana. Oleh karena itu kami sudah melaporkan pada tanggal berapa ini? Tanggal 24 Juli tahun 2024 3 orang ya. Yang pertama Pak Deddy Mulyadi, yang kedua Saudara Dede, dan yang ketiga Liga Akbar. Atas hoaks dan hal-hal yang mereka sampaikan di media yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan fakta putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kira-kira begitu. Barang buktinya apa yang diserahkan? Barang buktinya wawancara ya, karena kita laporkan kalau kita ya Mbak, kita laporkan ITE ya, jadi pasti ada hubungannya dengan informasi dan transmisi elektronik. Jadi kebanyakan memang cuplikan berita, kemudian ada beberapa dari media yang media mainstream. Oke, sekarang saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau Anda mencermatinya ini ada aksi saling lapor antara semua pihak yang terlibat di sini. Sebenarnya ini akan bisa memudahkan kasus semakin terang atau justru semakin runyam, atau apa yang Anda analisis, Pak Bambang? Ya, perdebatan ini kan masih di ranah sosial ya, belum di ranah hukum. Jadi fakta-fakta yang ada adalah fakta-fakta sosial saja gitu. Rame di saling tuntut, tapi kan belum masuk ke ranah hukumnya. Makanya harapannya sih proses itu bisa dipercepat semua ya. Tapi kalau kita melihat kita tarik ke belakang, memang problem ini diawali terkait dengan penyelidikan di kepolisian gitu. Di Propam Mabes Polri memang sudah melakukan audit investigasi dan di situ tidak ditemukan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudiana gitu loh. Tetapi saya melihat bahwa proses itu tidak sesederhana sekedar prosedur formal saja, karena terkait dengan etik yang diperiksa oleh di Propam ini hanya sekedar prosedural saja. Rudiana mungkin tidak terlibat dalam penyidikan, dia perannya adalah pelapor, tetapi dia mempengaruhi itu masih memungkinkan, karena dan yang lebih penting lagi penyidik yang diberikan tugas melakukan penyidikan itu juga memiliki hubungan perkawanan, kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada solidaritas dan yang lain-lain. Tetapi kalau penyidik ini bisa independen, profesional dan objektif, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat gitu loh. Sehingga ketika hanya mengandalkan kesaksian, hanya kesaksian-kesaksian yang lemah, tentu harus diperdalam lagi dengan bukti-bukti yang lebih konkret seperti itu. Tetapi kan faktanya tidak. Ini yang seharusnya ditelisik sejak awal. Karena kalau sekedar menyampaikan yang diperiksa oleh di Propam bahwa tidak ada pelanggaran etik, secara prosedur memang tidak ada etik karena Rudiana adalah pelapor gitu. Seseorang yang melaporkan ya dengan asumsi, dengan berbagai macam ya sah-sah saja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana penyidik saat itu melakukan penyelidikan dengan objektif. Oke, tapi aksi saling lapor ini akan berpengaruhkah dalam proses PK terpidana maupun juga kasus penyidikan pembunuhan Vina dan Eki? Ya, secara sosial sangat berpengaruh ya. Tapi saya lebih melihat ini hanya sekedar carut-marut saja yang menambahi hiruk pikuk, tetapi substansinya tidak mengena gitu. Karena terkait dengan penyidikan peristiwa itu sendiri, ini malah kabur. Apakah yang kemarin di acaranya Rossi misalnya, apakah ini adalah peristiwa kecelakaan atau terkait dengan penghilangan nyawa gitu. Kalau penghilangan nyawa, siapa pelakunya kan di sini masih rancu. Kemudian terkait peristiwa kecelakaan tunggal misalnya, tidak ada pemeriksaan
saat itu kenapa tidak ada pemeriksaan, itu kan menjadi pertanyaan. Kalau kita kembali mengulang di 2016 dan ini ditelusuri dari situ, ini semuanya akan bisa clear. Oke. Saya mau balik lagi ke Bang Mariman. Bang Mariman, soal Aep kan juga melaporkan Dede soal ya hoax dan juga Dede dan juga Deddy Mulyadi. Tapi Aep ketika pelaporan ada koordinasi atau komunikasi dengan Ibtu Rudiana juga nggak? Kan Aep juga saat ini sedang dicari keberadaannya. Saya pribadi ya Mbak, karena saya dalam kapasitas sebagai lawyernya Pak Rudiana, saya tidak bisa komen soal itu karena saya bukan lawyernya Aep ya. Tapi ada komunikasi sama Ibtu Rudiana sejauh Anda tahu? Setahu saya tidak. Tidak ada komunikasi? Oke. Tidak ada. Oke, saya kalau gitu ke Bang Asido. Bang Asido, Anda menanggapinya saat ini kan keberadaan Aep juga masih tidak diketahui, tapi laporan itu terus berlangsung. Apa yang akan Anda siapkan untuk membantah laporan-laporan yang saat ini ditujukan kepada Dede? Jadi pada prinsipnya silakan saja ya untuk atas laporan itu, karena seperti yang tadi saya sampaikan juga sudah ada laporan terhadap Dede ya, bahkan sudah saksi-saksinya itu sudah diperiksa secara kontinu oleh penyidik Mabes Polri. Ya kita berharap nanti bisa terungkap lah gitu. Tetapi sebenarnya kesaksian Dede ini ya, yang dulunya kemudian dia katakan bohong dan sudah dia cabut, ini kan tidak berdiri sendiri sebenarnya. Masih ada juga Liga Akbar, masih ada juga yang DPO fiktif ya, yang 2, kemudian juga masih ada pra-peradilan yang Peggy. Jadi ini kan kejanggalan-kejanggalan ini diharapkan nanti bisa terungkap gitu. Apalagi sudah memang disampaikan dulu tidak berdasarkan ya kata Wakapolri, sebagai Kapolri ya, melalui Wakapolri scientific crime investigation. Prinsip Miranda rules itu juga tidak diterapkan. Nah, nanti dengan adanya laporan-laporan ini mudah-mudahan ini bisa ada percepatan. Kita juga berterima kasih atensi dari Kapolri. Oke, baik. Terima kasih Bang Mariman Sane, ya, Bang Asido Huta Barat, dan Pak Bambang Rukminto sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Mas Bambang. Kompas Petang akan kami lanjutkan bersama dengan rekan saya Tifal Solesa. Ya, Cindy, 2 bulan jelang usainya pemerintahan Jokowi Maruf Amin, Presiden meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat. Ia mengaku tak bisa menyenangkan semua pihak selama memimpin pemerintahan 2 periode terakhir. Kami punya diskusinya. Usai jeda berikut. Hitam premium harus jimat daman minum. Dulu saya punya gangguan lambung. Sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido muncul dengan bahan herbal, bantu meringankan gangguan lambung. Praktis diminum kapan aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Luwak White Coffee, hanya 90 kalori dan 5 gram gula. Kopi rendah gula pertama di Indonesia. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus jimat daman minum. Luwak White Coffee, hanya 90 kalori dan 5 gram gula. Kopi rendah gula pertama di Indonesia. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Okay, Nature Boy, won't stop further. It's a male finch. They give seeds to females in the bonding ritual. Wow. Samsung Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6. Get it now. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Big Match. 2 raksasa Liga Inggris, Manchester City dan Chelsea akan bertarung dalam laga uji coba di Ohio Stadium, Amerika Serikat
bersama pelatih Pep Guardiola dan ujung tombak Erling Haaland, Manchester City siap menyerang pasukan London Biru besutan pelatih baru Enzo Maresca dipimpin Kapten Reece James. Friendly match Manchester City versus Chelsea, Minggu 4 Agustus pukul 4.15 pagi live di Kompas TV. Dua hitam premium harus nikmat, nyaman diminum. Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. 2 bulan jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, Presiden meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat. Ia mengaku tak bisa menyenangkan semua pihak selama memimpin pemerintahan 2 periode terakhir. Hal itu disampaikan Presiden dalam agenda zikir dan doa kebangsaan jelang Hari Kemerdekaan Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta. Di tengah sambutannya, Presiden meminta maaf atas ketidaksempurnaannya sebagai pemimpin. Presiden pun bilang sebagai manusia biasa, ia tak mampu memenuhi harapan semua pihak. Beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sama, menanggapi permintaan maaf Presiden Jokowi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar pun meminta maaf kembali karena kerap membuat repot dan berburuk sangka. Ia menilai tugas dan amanat para pemimpin negara itu tidak mudah. Kalau Pak Jokowi tadi menyampaikan bersama Pak Kiai Ma'ruf minta maaf. Kalau boleh saya mewakili panjenengan semua, boleh enggak? Kita maafkan, Pak. Bahkan mungkin kita ini juga lebih dari minta maaf kepada Bapak-Bapak sekalian. Karena telah bikin repot segala macam. Kadang-kadang itu suudon saja. Kena ya enggak, ketemu ya enggak, maidu tok, Masya Allah. Ini gimana ini? Di lain pihak, menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo jelang akhir masa jabatannya, juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim menilai sudah terlambat. Kata Ciko, permintaan maaf terlambat karena menurutnya banyak kerusakan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu yang disebut Ciko yakni pembegalan konstitusi untuk meloloskan anak Jokowi maju Pilpres. Dari PDI Perjuangan tidak ingin terlalu menghiraukan atau tidak ingin terlalu menganggap serius hal ini karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ada penyalahgunaan dalam kekuasaan sehingga terjadi pembegalan dalam konstitusi kita untuk meloloskan putra sulungnya, dan kemudian baru-baru ini juga di Mahkamah Agung dilakukan lagi untuk meloloskan putra bungsu yang bersangkutan.
Di pihak berbeda, Partai Amanat Nasional menghargai permintaan maaf Presiden Jokowi dalam acara zikir dan doa kebangsaan pada Kamis malam. PAN menilai sikap Jokowi yang mengakui adanya kekurangan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden sebagai wujud seorang negarawan. Partai Amanat Nasional mengapresiasi dan menghargai ucapan permohonan maaf Bapak Presiden Jokowi yang disampaikan dalam acara zikir dan doa kebangsaan kemarin malam. Beliau mengakui bahwa sebagai seorang kepala negara tetapi juga sebagai seorang manusia biasa tentu bisa berbuat kesalahan. Ini adalah sebuah bentuk kenegarawanan beliau yang mengakui adanya kekeliruan, kekurangan ataupun kesalahan dalam 10 tahun pemerintahannya. Tentu kami sebagai warga negara, sebagai partai politik, sebagai anggota masyarakat Indonesia menghargai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan kami ucapkan juga dalam kesempatan ini terima kasih atas pengabdian beliau selama 10 tahun menjadi kepala negara di Republik Indonesia. Berbeda dengan PAN, Partai Kebangkitan Bangsa menilai ada tempat untuk Presiden menyampaikan pertanggungjawaban selama menjabat. Meski yakin masyarakat akan memaafkan, PKB menilai Jokowi yang menerima mandat dari rakyat tetap harus mempertanggungjawabkan janji-janji politiknya. Salah satunya, janji pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Tapi selaku Presiden, itu ada laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia terkait dengan janji-janjinya, terkait dengan kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai di mana. Termasuk janji menegakkan demokrasi juga masih tanda kutip ada yang masih belum merasakan kepuasan itu. Termasuk juga janji untuk pindah ibu kota juga sampai hari ini juga belum. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih cukup lebar, banyak juga yang kena PHK. Nah, itu janji pertumbuhan 7% tidak tercapai. Lalu apa pesan di balik permintaan maaf Presiden Jokowi dalam acara doa dan zikir MUI Kamis malam kemarin? Kami akan bahas ini bersama dengan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Bung Ray, selamat sore, apa kabar? Baik sejauh ini. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Kami juga akan menghadirkan satu narasumber lagi dari Projo. Sambil kami menunggu kehadirannya, kita ngobrol dulu ya Bang Ray. Menurut Anda, momentum kemarin Presiden Jokowi meminta maaf di acara zikir dan doa kebangsaan itu momentumnya tepat atau tidak? Ya, kalau permintaan maaf pribadi sih ya boleh-boleh aja dimanapun kan. Tapi kalau permintaan maaf sebagai pemimpin negara ya mekanismenya beda. Itu nanti melalui sidang umum MPR kan, setidaknya tanggal 16 Agustus atau mungkin tanggal 18 Agustus 2024 gitu. Itu satu. Nah yang kedua kalau beda yang lain itu kalau permintaan personal, maaf personal itu tanpa harus menyebutkan kira-kira apa sih yang membuat faktor apa namanya ya yang dianggap sebagai kekeliruan itu ya, kealpaan itu gitu. Itu nggak perlu disebutkan. Tetapi kalau dalam konteks kebangsaan ya harus disebutkan. Sebab kalau nggak disebutkan bagaimana kita melakukan koreksinya? Bagaimana kita memperbaikinya? Bagaimana kita mengatakan bahwa yang seperti ini di masa yang akan datang nggak boleh terjadi gitu. Tapi kalau kemudian saya kutip pernyataan dari PAN tadi, Mas Edi sempat bilang bahwa itu sebagai sikap negarawan karena merefleksikan 10 tahun masa jabatannya sebagai presiden. Kalau begitu Anda menangkap kesannya minta maaf kemarin itu apa? Kalau negarawan itu yang saya sebutkan tadi kan, tolong disebutkan kira-kira apa sih yang keliru yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir gitu. Supaya kita perbaiki. Gitu. Nah kan beliau nggak menyebutkan apa aja. Makanya saya juga terkejut, loh kok Pak Jokowi minta maaf? Minta maaf dari apa? Kan kalau selama ini para pendukungnya selalu menganggap dia selalu benar kan? Selalu di jalan yang benar lah, gitu. Nggak ada salahnya gitu. Lah kok tiba-tiba beliau minta maaf? Nah, cuma kalau permintaan maaf personal itu tadi, kita nggak perlu tahu kira-kira apa sih menurut Pak Jokowi yang dianggap sebagai kekeliruannya gitu. Tapi kalau konteksnya kebangsaan, konteksnya negara, konteksnya pemerintah, ya harus diberitahu. Saya gagal di sini, saya nggak memenuhi ini.
dan seterusnya itu. Sehingga dengan begitu semua pengakuan-pengakuan yang dianggap kegagalan pemerintahan yang sekarang itu dijadikan sebagai bahan evaluasi dan landasan untuk melakukan perbaikan gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya permintaan maaf Pak Jokowi itu masih kurang tuh, masih ada hutangnya. Hutangnya itu apa ya? Sebutkan kira-kira apa saja. Nanti kalau saya sebutkan kan Pak Jokowi nggak merasa itu kesalahan kan? Pak Jokowi nanti merasa itu bukan kealpaan kan? Misalnya soal revisi undang-undang KPK misalnya kan, soal makin maraknya nepotisme misalnya gitu ya, soal pemberian izin tambang kepada ormas-ormas misalnya gitu. Nah itu semua kalau kita sebut kesalahan dan bukan kesalahan bagi Pak Jokowi bagaimana? Repot gitu. Kalau Makanya kemudian saya menurut sangkut pautkan dengan segi komunikasi politiknya, tapi kan saya pikirnya tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada sebab kalau ada akibatnya begitu, maupun sebaliknya. Kalau Anda melihat dari komunikasi politiknya ini maksudnya mau mengarahkan kemana? Iya, ini kan saya melihatnya dari dua hal. Pertama adalah masa terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ini banyak mengalami kegagalan, ya. Bukan hanya ditolak rakyat Indonesia, bahkan ditolak oleh partai-partai pendukungnya sendiri. Misalnya soal UKT. UKT itu kan ditolak oleh Pak Prabowo. Gitu ya, Pak Prabowo adalah pendukung Pak Jokowi. Masalah Tapera, meskipun nggak ditolak oleh partai-partai pendukungnya, tapi tidak ada satu partai kelihatan yang muncul ke depan mendukung usulan Taperanya Pak Jokowi gitu ya. Lalu soal anaknya maju di DKI Jakarta, ya kan, tidak ada partai yang berani mengusungnya gitu kan. Dan terakhir tentu saja soal IKN. Jadi kalau kita runtut sebetulnya banyak lagi soal beberapa aturan yang kemudian mentok, termasuk di dalamnya adalah soal makan siang gratis, makan bergizi gratis yang 460 sekian triliun cuma dapatnya 77 triliun kan gitu. Jadi banyak program-program Pak Jokowi itu yang kelihatan gagal di ujung masa kekuasaannya. Itu yang pertama. Dan dia melihat sendiri bahwa partai-partai pendukung dia hari ini ternyata nggak sesolid dan nggak sekuat yang ia bayangkan, bahwa apa yang ia katakan dengan sendirinya akan mewujud di dalam persetujuan partai-partai pendukung. Gitu Walaupun ya. kemudian kita tahan dulu di situ Bang, karena pertanyaan menariknya begini, karena ada pernyataan juga dari Presiden. Masih ada yang ketiga nih. Oke, Nah, silakan yang singkat. ketiga adalah beliau saat ini memang nggak punya pegangan karena tidak punya partai. Jadi menjelang lengser ini, presiden yang tidak punya partai, ya mau tidak mau harus menopang dirinya kepada permaafan keseluruhan rakyat Indonesia. Dalam konteks itulah ya Pak Jokowi mungkin menyampaikan permaafan itu gitu. Oke, kalau kita merinci lagi, salah satu kalimat yang menarik disebutkan di situ, mohon maaf karena belum bisa penuhi semua harapan rakyat. Kalau yang Anda cermati, harapan yang paling jauh terwujudnya apa? Tapi nanti jawabnya ya, kita akan lanjutkan lagi diskusinya di sesi berikutnya. Usai jeda berikut ini. Kami sampaikan kembali informasi yang menjadi dasar diskusi kami kali ini, Saudara. 2 bulan jelang usai pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, Presiden meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat. Ia mengaku tak bisa menyenangkan semua pihak selama memimpin pemerintahan 2 periode terakhir. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bung Ray Rangkuti masih bersama kami dan sudah bergabung juga saat ini Bung Panel Barus selaku Bendahara Umum Projo. Bung Panel, selamat sore.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Bung Panel, tadi dinilai Bung Rey juga permintaan maafnya tidak dirinci oleh Presiden Jokowi. Emang kesalahan atau kekurangannya apa? Ditambah lagi PKB tadi setelah sholat Jumat saya bertemu di DPR, Bang Jazilul Fawait bilang ada tempatnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban sebagai seorang presiden. Jadi menurut Anda ini permintaan maaf ini momentumnya tepat tidak kemarin itu saat zikir dan doa bersama itu? Ya saya pikir dalam suasana berdoa, berzikir, dalam memperingati bulan Agustus, bulan kemerdekaan, saya pikir momentum itu tidak salah ya, tidak masalah di depan banyak ulama segala macam. Dan saya pikir ini hal yang biasa ya, orang Pak Jokowi dia akan mengakhiri masa jabatannya ya di bulan Oktober. Di momentum yang baik tadi malam dia menyampaikan permohonan maaf ke seluruh rakyat karena memang seperti yang beliau sampaikan tidak ada yang sempurna manusia itu, sempurnaan hanya milik Tuhan. Gitu. Tentu dalam memimpin di periode kedua ini juga mungkin ada kekurangan, tidak bisa memuaskan berbagai pihak karena juga di periode kedua banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Di awal periode 2019, negara kita dan seluruh negara di dunia juga menghadapi satu krisis yang disebabkan oleh COVID-19. Tentu banyak kebijakan-kebijakan, banyak pilihan-pilihan keputusan yang harus diambil, dan terkadang pilihan-pilihan keputusan itu belum tentu sepaham gitu ya, atau disetujui oleh semua pihak. Tidak mungkin satu kebijakan disepakati oleh semua pihak. Saya pikir begitu. Oke, tapi kalau di sisi lain juga kita lihat ada puncak kekecewaan publik di momen-momen kita menghadapi Pilpres, masalah putusan MK nomor 90, banyak guru besar yang juga menyatakan kekecewaan dan disebut-sebut ada cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres itu. Mengapa Presiden tidak mengambil momentum di saat itu menurut Anda? Ya, itu kan bilang banyak kekecewaan di masa Pilpres itu kan framing kalian, framing teman-teman saja gitu loh. Bukan framing Pak, karena guru besar pun juga sudah bersuara di situ Bang. Gimana tuh ngeresponnya? Faktanya di pemilu itu sudah selesai ya. Rakyat telah memberikan amanatnya kepada pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Dan itu fakta yang tidak bisa dihindari gitu loh. Itu fakta gitu loh. Jadi kalau dibilang kekecewaan rakyat di situ, faktanya rakyat ikut kok. Rakyat tidak kecewa, rakyat memilih gitu loh. Malah rakyat memberikan amanat terhadap pemerintahan terpilih Prabowo Gibran gitu loh. Kalau sebagian orang bilang itu peristiwa pemilu kemarin tidak fair, tidak ini, tidak itu, saya pikir itu dari perspektif tidak setuju saja, gitu loh. Tapi faktanya mayoritas 58% rakyat setuju kok. Kalau nggak setuju kan tinggal nggak dipilih kemarin, gitu loh. Baik, oke, Bung Rey merespon dari jawabannya Bang Panel tadi, gimana ngeresponnya? Ditambah lagi dengan pertanyaan saya sebelumnya, hal apa yang harapannya kayaknya jauh dari harapan untuk bisa dieksekusi oleh pemerintahan Jokowi sekarang? Nah itu yang saya sebutkan tadi, kalau permintaan maaf personal sih nggak usah sebutin apa aja yang perlu dikoreksi gitu. Tapi kalau permintaan maaf dalam konteks kenegaraan itu harus disebutkan oleh Presiden Jokowi, bukan oleh kita. Sebab kalau kita nanti dibantah lagi sama Bung Barus kan, dia bilang kan itu kan kau sendiri tuh yang mengatakan begitu, yang lain kagak. Kita menyebut ini pemilu terburuk sepanjang era reformasi, Barus nggak setuju. Kita menyebut revisi undang-undang KPK itu membuat KPK seperti yang sekarang, dia nggak akan setuju. Kita menyebut dinasti politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu berbahaya bagi demokrasi, pasti Barus juga nggak setuju. Nah, jadi hanya Pak Jokowi ini sekarang, dan tentu saja mungkin panel Barus yang tahu mana sih sisi kelemahan yang dianggap kelemahan oleh Pak Jokowi sehingga beliau merasa meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Tolong sebutkan, kalau enggak ya ini permintaan basa-basi. Ya, permintaan maaf basa-basi. Kalau nggak mau menyebutkan apa saja yang menjadi sesuatu yang menurut Pak Jokowi nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa ditunaikan, nggak bisa memuaskan semua pihak, semua kelompok macam-macam dan sebagainya itu. Mana? Supaya ada perbaikan, supaya kita tahu ini perbaikannya begini. Apalagi kan presiden yang sekarang, presiden yang terpilih adalah presiden yang melanjutkan. Loh, bagaimana yang melanjutkan sesuatu kalau ia sendiri nggak tahu di mana kelemahan-kelemahan dari presiden yang sebelumnya?
tahan dulu Bung Rey. Boleh responnya Bang Panel? Iya, masalah Bung Rey mengatakan saya tidak setuju. Bung Rey punya persepsi bahwa ini dinasti, bahwa persepsi ini pemilu terburuk, terserah. Itu kan Bung Rey punya ukuran-ukuran sendiri. Cuman faktanya pemilu kemarin keikutsertaan rakyat dalam gegap gempita pemilu itu cukup tinggi. Ada 151 juta pemilih. Berapa 70 sampai sekian persen orang ikut terlibat dalam pemilu. Jadi kalau dari sisi partisipasi luar biasa. Gitu. Baik. Ya. Kalau dibilang Bung Rey ini dinasti, ya itu persepsinya Bung Rey. Tapi ternyata rakyat mayoritas nggak setuju juga sama persepsinya Bung Rey. Saya tidak melarang ketidaksetujuan itu, tapi itu fakta gitu loh. Oke. Bung Rey ini kan cuma cuap-cuap aja gitu. Nah faktanya rakyat tidak setuju dengan narasi yang dibangun oleh Ray Rangkuti gitu loh. Ya. Oke, respon terakhir Bung Rey, singkat saja. Mayoritas rakyat. Ya itu yang saya sebutkan tadi. Kalau kita sebutkan nanti ini loh yang jadi kealpaan Pak Jokowi, kesalahan Pak Jokowi, pasti dibantah oleh Bung Barus. Dan mungkin juga dibantah oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu, silakan Pak Jokowi mengungkapkannya kepada masyarakat. Apa saja yang dianggap selama ini tindakan yang menurut beliau menjadi kealpaan, menjadi kelalaian yang mengakibatkan mungkin melukai sebagian perasaan masyarakat Indonesia. Sebab kalau kita tunjukkan, panel Barus bantah. Ini loh, dia bantah. Ini loh, dia bantah. Ini loh. Kalau semuanya dibantah, lalu buat apa Presiden minta maaf? Kan artinya Presiden benar semuanya gitu. Makanya saya mengatakan ini permintaan basa-basi kalau Presiden Jokowi tidak bisa mengungkapkan mana saja sektor yang perlu dibenahi yang oleh Pak Jokowi tidak dilakukan atau alpa dilakukan atau tidak sesuai dengan harapan itu tadi. Oke, terakhir Bung Panel. Ya tadi udah saya sampaikan juga. Ini kan momentum di akhir masa jabatan, ya. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Tadi malam momentumnya zikir di hadapan para alim ulama. Saya pikir itu momentum yang bagus untuk beliau mungkin menyampaikan permintaan maaf sebagai pemimpin Indonesia yang akan akhiri tugasnya. Dan dia juga manusia biasa. Tadi saya bilang, di periode kedua ini banyak tantangan-tantangan. Dan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, contohnya di COVID lah. Berapa tahun banyak kebijakan-kebijakan yang belum tentu semua orang setuju. Belum tentu semua orang. Masih ada perbedaan pandangan di sini. Kita hargai pendapat Anda berdua. Mas Panel Barus, terima kasih. Bang Ray Rangkuti juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya. Berita lainnya usai jeda, di tengah bergulirnya isu perombakan kabinet, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Di Cerita Rasa, kita akan mencoba berbagai kuliner murah meriah idola para mahasiswa. Bu, kenapa jualnya 11.000? Ini udah dinaikkan ya. Rasanya enak food lover, bukan 11.000 ngasal itu enggak. Salut ini. Mureh-mureh. Mumtaz. Cah ini food lover ini mumtaz. Cerita Rasa, murah meriah ala anak kuliah. Sabtu 3 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Luwak White Coffee, hanya 90 kalori dan 5 gram gula. Kopi rendah gula pertama di Indonesia. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Dua Hitam Premium, lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Dua Hitam Premium, harus jinak, nyaman diminum. Luwak White Coffee, hanya 90 kalori dan 5 gram gula. Kopi rendah gula pertama di Indonesia. Hobi koleksi antik mewah tapi dinding kurang wah. Mempersembahkan Dulux Ambience dan Ambience Diamond Glow dengan warna yang kaya, permukaan halus, dan hasil akhir yang mewah. Hidupkan kemewahan bersama Dulux. I'm Anyusop, Miseda, my favorite. This is the ultimate taste. Ini perjalanan mencari rasa ultimate. Love at first slurp. Yang sedapnya hangatkan suasana. Bikin momen lebih hidup. The best feelings. Sedapnya kental laksa, goreng kriuk, gurih koyanya. Dari satu mangkuk mie, sedapkan pada jutaan rupiah.
Misadab brings taste to people's lives. Dari Wings Food. You should try it. Can I kick it? Yes, you can. Can I try? Samsung Galaxy Z Flip 6. Get it now. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu. Dan ternyata hasilnya, wow. Kenali lebih dekat Politeknik Angkatan Darat, institusi pendidikan yang berfokus pada teknologi dan inovasi alutsista khusus Matra Darat. Ikuti juga prosesi wisuda Diploma 4 Angkatan Kelima dengan malam pengantar tugas sebagai puncaknya, serta penampilan trio Macan. Seru dengan aksi dan inovasi karya para bintara mahasiswa bersama Cynthia Rompas. Ikuti Semarak Satria, Sabtu 3 Agustus pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Di tengah bergulirnya isu perombakan kabinet, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyampaikan hingga salat Jumat selesai, Bahlil masih berada di dalam istana bersama Presiden. Meski begitu, ia tidak menjelaskan apa yang dibahas keduanya. Sebelumnya, kencang berembus isu reshuffle kabinet, yakni Menteri Investasi Bahlil disebut akan menggantikan posisi Menteri ESDM Arifin Tasrif. Tapi, sebelumnya istana membantah desas-desus itu. Isu reshuffle kan juga makin menguat lagi ya, apalagi mengatakan bahwa katanya Pak Bahlil ya Pak Bahlil mau digantikan Pak Arifin. Tadi juga ada Pak Bahlil, tapi waktu pendek karena ini kan orang Korea ada di sini temanku semuanya, jadi saya buru-buru juga masuk. Tapi Pak Bahlil sama Presiden masih ada di dalam. Topik berikutnya, Presiden Jokowi akan mengundang para presiden terdahulu, termasuk Megawati Soekarno-Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono ke upacara peringatan kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara 17 Agustus mendatang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkap pemerintah akan mengundang presiden terdahulu ke Ibu Kota Nusantara untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024. Kendati demikian, Pratikno mengaku pihaknya terbuka dengan segala kemungkinan yang sifatnya dinamis, misalnya jika para mantan presiden memilih mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan Wakil Presiden diundangnya di Jakarta. Diduga korsleting, sebuah rumah semi permanen di Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar. Lengkapnya usai jeda berikut. Utama, Senin sampai Jumat, live di Kompas TV. Hobi koleksi antik mewah tapi dinding kurang wah. Mempersembahkan Dulux Ambience dan Ambience Diamond Glow dengan warna yang kaya, permukaan halus, dan hasil akhir yang mewah. Hidupkan kemewahan bersama Dulux. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Okay. Can I play? Can I kick it? Can I kick it? Samsung Galaxy Z Flip 6. Get it now. Sektor pariwisata di Bali berkembang kian pesat setiap tahun. Pada 2023 tercatat 5,2 juta wisatawan mancanegara. Pada 2024 diperkirakan mencapai 7 juta. Belum termasuk wisatawan domestik yang jumlahnya tentu lebih banyak. Apa dampaknya terhadap sektor properti di Bali, khususnya hotel, resort, dan villa? Bincang kita, Booming Properti 2024 di Bali. Sabtu 3 Agustus, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Big Bash.
Dua raksasa Liga Inggris, Manchester City dan Chelsea, akan bertarung dalam laga uji coba di Ohio Stadium, Amerika Serikat. Bersama pelatih Pep Guardiola dan ujung tombak Erling Haaland, Manchester City siap menyerang pasukan London Biru besutan pelatih baru Enzo Maresca dipimpin Kapten Reece James. Friendly match Manchester City versus Chelsea, Minggu 4 Agustus pukul 4.15 pagi live di Kompas TV. Diduga korsleting, sebuah rumah semi permanen di Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jelambar Baru. Sebuah rumah semi permanen ludes terbakar saat ditinggal penghuninya. Api diduga berasal dari korsleting di lantai 2 rumah. Sebanyak 12 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban imbas kebakaran itu. Berikutnya, kapal KM Niki Sejahtera terbakar di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 1 ABK terluka bakar dan 120 penumpang dievakuasi. Kapal motor Niki Sejahtera dilaporkan terbakar dalam pelayaran dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal terbakar saat di tengah perjalanan melewati perairan Masalembo. Seluruh kondisi ABK dan penumpang selamat, namun 1 anak buah kapal terluka bakar. Sekian Kompas Petang kali ini, selanjutnya Sapa Indonesia Malam. Saya Tifal Solesa. Dan saya Cindy Permadi, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Dua Hitam Premium, harun jimat, daman, minum. Big Match. Dua raksasa Liga Inggris, Manchester City dan Chelsea, akan bertarung dalam laga uji coba di Ohio Stadium, Amerika Serikat. Bersama pelatih Pep Guardiola dan ujung tombak Erling Haaland, Manchester City siap menyerang pasukan London Biru besutan pelatih baru Enzo Maresca dipimpin Kapten Reece James. Friendly match Manchester